Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal khabaru ad-dha'ifu yu'malu bihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Jadi menurut kesepakatan para ulama, khabar dhaif itu tetap diamalkan dalam fadilah-fadilah amal. Ini fadilatul amal. Tahu kan? Bukan akidah, bukan halal haram. Itu maksud dari fadailul a'mal. Bisyurut, tapi ada syaratnya mengamalkan hadis dhaif khilafan lima yaquluhu man la ilma indahu. Ya, beda dengan perkataan orang yang tidak punya ilmu, bahlul, bodoh, tidak belajar ilmu mustalah sehingga dikit-dikit mengabaikan hadis dhaif, tidak mereka amalkan hadis dhaif. Wa hadhihi syurut, dan syarat-syarat pengamalan hadis dhaif yaitu adalah yang pertama ayyakuna fi fadailil a'mal, bukan hadis hukum ya, bukan hadis halal, bukan hadis haram, bukan hadis akidah. Kalau selain hadis-hadis itu tetap diamalkan karena tidak jadi masalah kalau fadailul a'mal. Kemudian syarat yang kedua ayyandarija, indiraj itu artinya masuk. Ayyandarija tahta aslin amin min usulis syariah, harus ada di bawah payung hukum syariat. Jadi syarat hadis dhaif, pengamalan hadis dhaif yang kedua adalah harus masuk di bawah payung hukum asal Islam. Jadi kalau melenceng atau bertentangan dengan usul Islam atau bertentangan dengan syariat, maka itu tidak juga diamalkan. Contoh misalkan ada hadis dhaif suruh zikir jama'i, ya, suruh berzikir jamaah, suruh zikir jamaatan, kumpul tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalkan ada hadis seperti itu. Ini ada payung hukumnya. Kita dilarang enggak zikir? Tidak, bahkan ada anjuran untuk berzikir. Jadi bisa dilarikan pada hukum yang asal. Jadi hukum zikir jamaah ini tidak ada bertentangan dengan hukum Islam, gitu. Kemudian yang ketiga alla yatanaha dha'fuhu, dhaifnya tidak terlalu rendah. Coba hadis dhaif ini mustalah kan sebenarnya kan ngapa, ya kan? Hadis dhaif kan punya le tingkatan paling dua apa? Munkar. Paling dua boleh maudhu, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ini bukan hadis dhaif, ini bukan hadis. Hadis maudhu kata sebagian ulama ini bukan hadis dhaif, tapi hadis bukan hadis. Nah, sini. Kemudian yang keempat alla ya'taqida rawihi sunniyatahu. Jadi ketika kita mengamalkan hadis dhaif, kita tidak berkeyakinan itu sunnah, ya. Terus bagaimana? Hanya hati-hati saja. Hati-hati, ihtiyat. Jadi misalkan ada anjuran sholat 8 rakaat setelah sholat zuhur misalkan, maka kita ketika mengamalkan hadis tersebut sholat 8 rakaat setelah sholat zuhur, kita tidak yakin itu sunnah. Terus apa? Kita hati-hati saja, takut ini betul-betul dari Nabi SAW. Jadi kita tidak mengatakan ini sunnah, ini sunnah Nabi, tidak. Jadi ini ada 4 syarat pengamalan hadis dhaif. Syurutul hadis sahih.